Dalam konteks pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta, elektabilitas Anies tetap nomor dan tidak ada calon lain yang bisa menandingi. Tapi masalahnya, apakah PDI Perjuangan memungkinkan untuk mengusung Anies Baswedan? Tentu saja banyak proksi rezim penguasa hari ini dan para oligarki yang kemudian akan mempengaruhi keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri supaya tidak mengusung Anies, karena itu adalah ancaman bagi mereka. Tapi sebenarnya ada titik temu, baik itu Anies Baswedan, PDI Perjuangan, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, yaitu sama-sama dikucilkan dan didolimi oleh rezim penguasa saat ini, Presiden Joko Widodo. Saat ini PKPU sudah memutuskan bahwa yang menjadi pedoman dalam proses pemilihan gubernur dan kepala daerah serentak 2024 besok itu adalah menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan 70. Artinya, partai-partai yang bisa mengusung calon itu adalah partai atau gabungan partai yang memiliki suara 7,5% meskipun non-parlemen. Begitu juga soal batas usia calon gubernur maupun calon wakil gubernur, yaitu diukur dari saat mendaftarkan diri. Bicara konteks keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60, pertanyaannya adalah dengan keputusan MK nomor 60 itu, apakah kemudian peluang Anies untuk maju menjadi calon gubernur daerah khusus Jakarta itu masih ada? Kalau kita jawab ada, tapi kecil. Pertama, kalau memang koalisi Indonesia Maju itu bubar dan sebagian bergeser untuk mengusung Anies, maka Anies bisa maju. Atau kemungkinan partai-partai kecil non-parlemen ketika bergabung mendapatkan suara 7,5%, itu bisa mengusung Anies. Jika ketuanya tidak terjadi, maka sangat sulit Anies untuk maju. Karena kalau kita berbicara konteks koalisi Indonesia Maju Plus, sulit untuk keluar dari koalisi yang saat ini ada, karena di sana ada kekuatan Presiden Jokowi dan Prabowo dalam konteks pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi itu sangat tidak mau ketika Anies bisa lolos menjadi calon gubernur daerah khusus Jakarta. Itu sejak awal, bahkan ketika pencalonan presiden. Kalau Prabowo konteksnya sangat normatif, yaitu berkaitan adanya tukar guling soal Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil. Kalau kemudian kedua kekuatan ini tidak mungkin untuk bisa mengusung Anies, lantas kita berharap pada PDI Perjuangan. Cuma masalahnya, apakah PDI Perjuangan itu mungkin mengusung Anies? Banyak analisis, kesulitan itu nanti akan terletak pada sebuah perbedaan ideologi yang ada dan juga basis dukungan suara yang dimiliki. Memang kalau kita lihat sekilas, ada perbedaan ideologi yang subjektif dan institutif, baik itu pada diri Anies dan juga pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi apakah lantas perbedaan itu kemudian memisahkan? Bukankah ada landasan ideologi kebangsaan kita yang namanya Pancasila? Yang kedua, yaitu adanya beberapa contoh PDI juga mengusung dalam kapasitas orang yang berbeda dengan koridor ideologi maupun basis suara yang dimiliki oleh itu. Dan itu no problem, dari tesis itu bisa kita patahkan. Tapi juga ada masalah lagi, apakah di dalam internal orang-orang PDI Perjuangan semuanya juga akan setuju ketika PDIP mengusung Anies? Kita tahu sebenarnya di dalam internal PDIP itu banyak orang-orang yang punya relasi juga dengan oligarki. Padahal Anies itu sejak awal, sejak menjabat atau bertarung dalam gubernur beberapa tahun yang lalu, lawan utamanya itu adalah rezim penguasa saat ini yang dimotori oleh Presiden Jokowi, kemudian oleh para oligarki. Kita masih ingat bagaimana kemudian Anies melawan para oligarki ketika membangun proyek reklamasi di pantai Jakarta. Kemudian Anies menggugat dan Anies menang, meskipun ada beberapa titik yang kalah. Pada saat itu siapa yang getol untuk melawan Anies? Penguasa, rezim penguasa saat ini melalui Luhut bin Sarpanjaitan. Itulah gambaran potret sebetulnya lawan Anies itu siapa. Sekarang kita lihat siapa sebenarnya pihak-pihak yang saat ini memang tidak setuju Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Salah satunya adalah Ahok.
Ketika Ahok bertarung dengan Anies perebutan kursi gubernur beberapa tahun yang lalu, siapa di belakang Ahok? Para oligarki pengembang reklamasi pantai Jakarta. Apakah kemudian Ahok sudah putus dengan mereka? Oh tidak, masih ada hubungan. Makanya wajar. Jadi ada relasi-relasi oligarki dengan oknum-oknum di PDI Perjuangan ini yang kemudian akan mengganggu. Makanya beberapa waktu yang lalu kan ada aksi, entah siapa yang gerakkan, PDI mendukung Ahok, padahal sebelumnya ada beberapa pihak dari internal PDI sendiri untuk mengusung. Jadi ada ketakutan kelompok-kelompok penguasa saat ini, juga para kaum oligarki jika Anies itu menjadi gubernur daerah khusus Jakarta. Apalagi bagi rezim penguasa Presiden Joko Widodo, Anies bisa lolos maju menjadi calon gubernur, artinya itu menjadi tantangan berat bagi Jokowi dan dinastinya untuk kontestasi pemilihan Presiden 2029. Maka di mana sebetulnya letak kesimpulan dari persoalan tentang majunya Anies? Itu nanti tergantung pada keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI. Apakah Ibu Mega akan terpancing dengan intrik-intrik atau manuver-manuver kekuatan-kekuatan oligarki yang ada di PDI Perjuangan, atau Bu Mega akan tetap berprinsip pada satu hal, yaitu soal ideologi kenegaraan dan kebangsaan yang namanya Pancasila. Kalau dari segi ideologi kebangsaan, no problem, perbedaan, bahkan itu menjadi satu penguat dari sebuah hadirnya negara Pancasila. Kalau dari segi basis pemilih, di mana-mana PDI juga melakukan kolaborasi dengan partai yang lain. Apa masalahnya? Masalahnya adalah instrumen-instrumen kekuatan rezim penguasa yang akan selalu membuat proksi-proksi pengaruh dan juga para oligarki, supaya bagaimana caranya Ibu Megawati tidak mengusung Anies Baswedan.